Kamu pikir saya tahu apa yang kamu lakukan sama Irma? Dahulu kala diceritakan di dalam film ini ada dua saudara yaitu Bu Ningsih dan juga Bu Parah. Bu Ningsih punya anak laki-laki namanya Galang, sedangkan Bu Parah punya anak perempuan yang namanya Irma. Galang dan Irma sedari kecil memang sangat dekat. Mereka selalu bersama-sama kapanpun dan dimanapun. Hal itu pun membuat Irma menaruh perasaan kepada sepupunya itu. Karena saling mencintai, hubungan terlarang itu pun terjadi. Irma dan Galang berhubungan sejak SMA hingga mereka dewasa. Irma sangat cinta kepada Galang dan dia tidak mau kehilangannya. Sehingga dengan ditemani oleh Wulan adiknya, Irma pun nekat mendatangi seorang dukun bernama Ki Begu yang tak lain untuk bertanya apakah dia bisa menikah dengan Galang. Hai makhluk sing duweni ilmu. Dukun Begu pun merapal beberapa mantra, kemudian memanggil jin untuk bertanya. Jin seketika merasuki adiknya Irma, lalu ia berkata apabila Galang bukan lelaki yang tepat untuk dirinya. Galang adalah pembawa malapetaka untuk Irma. Setelah jin pergi, dukun mengingatkan Irma agar menjauh dari Galang karena Galang akan menjadi penyebab kematiannya. Menjauhlah dari laki-laki itu, atau dia akan menjadi sumber kematian. 12 tahun kemudian Irma tidak memperdulikan ucapan dukun itu dan ia tetap mendekati Galang yang padahal kini Galang telah menikah dengan perempuan bernama Nisa. Bahkan mereka sudah memiliki seorang anak bernama Sophia. Sophia sendiri tidak dapat melihat sejak dilahirkan alias buta. Sebenarnya Galang pun hanya cinta kepada Irma. Dia terpaksa menikahi Nisa karena permintaan ibunya. Apalagi sekarang ibunya sudah lumpuh. Setidaknya Galang ingin berbakti kepada ibunya itu. Irma pun tidak dapat berbuat apa-apa dan merelakan orang tercintanya menikah dengan orang lain. Irma datang ke rumah Galang bersama adik dan juga ibunya. Di sana Bu Parah sekalian menjenguk saudarinya yang sudah sakit parah. Bu Parah meminta kepada Nisa agar terus menjaga dan merawatnya. Sementara di sisi lain ketika ada kesempatan, Irma selalu menggoda Galang. Tak jarang, Nisa pun memergoki mereka berdua. Namun Nisa tetap berpikir positif karena mereka memang sepupu. Di belakang, Nisa dan Galang tetap bermain gila dengan Irma. Kini dari hasil hubungan mereka, Irma pun tengah mengandung anaknya Galang. Kamu dengan gampangnya nerima dijodohin sama Nisa. Sehingga Galang meminta agar Irma menggugurkan anak itu. Kemudian jangan pernah mendatanginya atau menghubunginya lagi. Karena terus saja marah-marah, Irma akhirnya ditampar oleh Galang sampai ia terbentur dan tersungkur ke bawah tanah. Tanpa disangka-sangka dari kecelakaan itu, kakinya Irma mengeluarkan darah. Dibawalah Irma ke rumah sakit, namun malangnya bayi dalam kandungannya tidak dapat diselamatkan. Sementara Galang merasa lega karena tidak perlu tanggung jawab atas anaknya itu. Kemudian Galang memberikan segepok uang, lalu meminta Irma agar tidak mengganggunya lagi. Hati Irma sangat sakit, terpukul menghadapi kenyataan ini. Saya minta maaf. Cinta ditolak, dukun bertindak, tidak terima ditolak Galang, Irma pun pergi menemui Ki Begu, yaitu dukun yang sama yang pernah ia temui 12 tahun lalu. Irma ingin mendapatkan Galang dengan cara apapun, termasuk dengan membunuh Nisa. Irma bahkan memberikan seluruh harta bendanya yang ia punya, mulai dari uang hingga perhiasan. Yakinkan mereka untuk merasuki Nisa. Terus apa yang bakal terjadi? Jin itu akan membunuh. Dukun Begu mendukung niat Irma. Ia akan mengirim santet kepada Nisa. Dukun akan memanggil jin yang paling benci dengan orang Islam, yaitu jin suku Anjar. Dukun meyakinkan Irma bahwa
Sebelum hari kelima, Nisa dan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan ikut mati. Untuk melakukan santet itu, dukun butuh bagian dari tubuh Nisa. Bisa berupa air liur, rambut, kuku, ataupun darah. Lalu Irma pun pergi ke rumah Nisa untuk mendapatkan apa yang ia cari. Nisa pun tidak curiga karena menganggap Irma hanya ingin berkunjung saja. Irma sempat kebingungan bagaimana caranya untuk mengambil bagian tubuh Nisa. Apakah dia harus menjenguk Nisa? Atau mungkin dia harus berpura-pura jadi PMI supaya bisa mendapatkan darahnya Nisa. Tetapi itu semua tidak mungkin dilakukannya. Irma pun bermain aman supaya Nisa tidak curiga. Akhirnya Irma izin pergi ke kamar mandi. Lalu di sana ia meliuk ke sana kemari. Beruntungnya ia menemukan rambut disisir milik Nisa. Lalu secara kebetulan lagi dia melihat ada pembalut wanita di tempat sampah yang tampak masih sangat baru, yang mana darahnya masih meresap di sana. Irma sangat senang karena semudah ini baginya untuk mendapatkan barang yang ia cari. Setelah itu Irma pun pamit bergegas pulang. Irma lalu membawa barang-barang itu kepada dukun begu. Dukun sangat senang karena Irma berhasil membawa darah Nisa. Karena katanya darah lebih ampuh daripada helaian rambut. Kemudian ritual itu pun segera dilakukan. Lalu dukun begu memasukkan pembalut itu ke dalam sebuah wadah berisi air. Lalu digunakannya untuk melumuri usus kerbau yang sudah disiapkan. Usus kerbau itu kemudian dililit kepada tulang mayat yang kemudian dituliskan sebuah mantra. Foto Nisa juga ikut dituliskan mantra. Kemudian disobek menjadi 4 bagian lalu ditaruh di wadah untuk makan anjing. Ritual pun dimulai. Ruangan itu seketika berguncang hebat dengan diiringi tulang yang seketika patah, dan itu berarti santetnya telah terkirim. Irma hanya perlu menunggu waktu 5 hari saja sampai Nisa dan seluruh keturunannya mati. Dengan begitu Galang akan menjadi miliknya sepenuhnya. Semoga Tuhan mengampuni dosa kita. Ibu kenapa? Sang jin pun mengabulkan doa mereka. Sejak itu, hari-hari berubah menjadi mengerikan untuk Nisa. Kejadian-kejadian tidak masuk akal pun mulai terjadi. Nisa memberitahukan hal mengerikan itu kepada suaminya, tapi Galang tidak percaya, lalu menuduh Nisa sudah gila. Kamu tahu gak ini jam berapa? Masih jam 3 pagi, Nis. Dan saya nggak ada waktu buat dengerin omong kosong kamu itu. Puncaknya adalah ketika ibu Galang yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan lagi. Lalu ia bunuh diri dengan menyiram kepalanya dengan air mendidih. Saat proses sholat jenazah seketika Nisa kerasukan, dan yang lebih mengejutkannya ia menggulingkan keranda mayat ibu mertuanya. Sontak hal itu pun membuat orang yang ada di sana ketakutan. Beruntungnya Nisa dapat ditenangkan oleh Pak Besar. Ketegangan terus berlanjut. Galang mengalami gangguan gaib, yang mana dia terbangun di tengah malam karena mendengar suara ramai di lantai bawah. Terlihat banyak perempuan bermukena sedang membaca mantra sambil memutarkan kepalanya. Galang yang ketakutan tanpa sengaja tergelincir di anak tangga. Sesadarnya seketika tubuh Galang sudah diikat oleh kain kafan. Ia pun dikelilingi oleh para wanita itu yang sangat menyeramkan. Namun seketika semua perempuan itu menghilang. Galang yang ditemukan oleh Sophia sedang terbaring di ruang. Galang pun memberitahukan Nisa tentang apa yang dialaminya. Dia mulai percaya dengan hal gaib. Setelah itu, dia pergi menemui Ustadz untuk meminta pertolongan. Agamanya yang pasti akan menang. Jadi saya harus gimana, Kamu tidak perlu khawatir. Ustadz memberitahu Galang jika Nisa sudah kerasukan. Galang meminta Ustadz untuk menolong istrinya dan alhamdulillahnya sang Ustadz bersedia. Tapi anehnya Irma pun turut mendapatkan gangguan jin. Ia diteror oleh sosok jin Ansar itu. Kemudian suatu ketika Irma dan adik perempuannya menemukan ibu mereka sudah kerasukan. Lalu membuat dapur porak-poranda.
Kemudian Bu Parah menelan beling layaknya seperti kuda lumping. Hal itu pun membuat Bu Parah tewas seketika. Pada saat malam kelima, adik Irma pun tidak luput dari teror juga. Di malam itu ia tiba-tiba kerasukan lalu mengejar Irma. Seakan-akan ingin membunuhnya, tetapi beruntung Irma dapat menyelamatkan diri. Wulan, adiknya Irma pun berlari keluar rumah sampai akhirnya ia memanjat pohon di halaman rumah yang sangat besar dan juga tinggi. Seketika Wulan loncat dari atas pohon, kemudian kepalanya tersangkut membuat kulit kepalanya robek. Sementara tubuhnya terjatuh ke bawah tanah, Irma sangat ketakutan mengapa jin itu ikut menyerang keluarganya. Ia pun bergegas mendatangi rumah dukun itu untuk menanyakan kejanggalan ini. Namun Pegu tidak ada di sana. Irma berteriak dengan sekencang mungkin memanggil nama dukun itu. Pada ujungnya jin Anjar mengincar jiwa Irma, kemudian Irma terasuki membuat badannya seketika terpelincir secara mengerikan. Di sisi lain Ustadz dan para santri segera meruqyah Nisa tetapi tidak mempan. Ustadz menangkap Nisa dan mengikatnya di kursi. Lalu Ustadz memukuli kepala Nisa dengan balok kayu sampai Nisa tak berkutik lagi. Melihat istrinya tak sadar diri akibat pukulan itu, Galang tidak terima, ia pun menyerang Ustadz. Ustadz berkata apabila mereka telah salah sasaran. Ternyata sosok jin itu tidak merasuki Nisa, karena jika orang yang benar-benar terasuki tidak akan tersakiti dengan kayu ini. Ternyata selama ini santet itu terkirim kepada Sophia. Usut punya usut, Irma telah salah mengambil darah pembalut wanita yang penuh darah itu. Ternyata darah itu bukanlah milik Nisa tetapi milik Sophia yang baru pertama kali mendapatkan menstruasi. Karena seperti yang kita tahu saat itu Sophia berumur 12 tahun, di mana dia sedang mengalami fase menstruasi. Kesalahan itu pun berakibat sangat fatal, karena santet yang dikirim dukun adalah untuk membunuh korban dan orang-orang yang punya ikatan darah dengan Sophia. Santet pun ditujukan ke Sophia, maka berarti sebagai bibi Irma pun ikut termasuk ke dalamnya. Hingga akhirnya kedua keluarga itu pun tewas karena santet itu, dan film pun tamat.